Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, peserta didik baru SMK Negeri 2 Pengasih. Selamat bergabung di kampus kita tercinta. Tidak henti-hentinya saya senantiasa mengingatkan kepada anak-anakku untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun kalian berada, serta menghindari kerumunan dan meminimalisir untuk bepergian keluar rumah kalau tidak untuk urusan yang sangat penting. Baiklah anak-anakku, pada sesi ketiga agenda MPLS siang hari ini kita akan sedikit berbincang mengenai pengenalan ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kemudian apa pentingnya bagi anak-anakku, serta apa tujuannya, itu akan kita kupas pada materi siang hari ini. Anak-anakku bisa membuka materi yang sudah ada di buku panduan sembari melihat paparan yang akan saya sampaikan berikut ini. Apa itu ekstrakurikuler? Kemudian mengapa satuan pendidikan menyelenggarakan ekstrakurikuler? Kemudian apa itu tujuannya? Akan kita bahas dalam slide berikut ini. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik di satuan pendidikan, biasanya diselenggarakan di luar jam belajar kurikulum standar. Jadi ekstrakurikuler ini diselenggarakan oleh hampir semua satuan pendidikan di semua jenjang, baik itu di tingkat dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Adapun dasar hukum penyelenggaraan ekstrakurikuler adalah Permen nomor 62 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Apa yang biasa kalian lakukan di waktu senggang kalian yang barangkali itu merupakan hobi kalian? Apakah bermain musik, atau berolahraga, atau kegiatan yang lain yang mana itu merupakan pengembangan dari bakat atau minat kalian? Kemudian bagaimana support dari orang tua kalian terhadap pengembangan bakat atau minat yang kalian lakukan? Apakah dengan memasukkan kalian di suatu klub, misalnya sekolah sepak bola, atau mungkin dengan mengikutkan kursus di suatu tempat atau lembaga penyelenggara? Kemudian bagaimana kalian memaksimalkan bakat yang sudah kalian miliki? Nah, berikut ini kita akan menggali lebih jauh terkait dengan minat atau bakat kalian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi dalam hal ini kita akan mengembangkan potensi, bakat, dan minat kalian melalui penyelenggaraan ekstrakurikuler. Seperti kita tahu filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap orang itu lahir memiliki potensi atau bakat masing-masing sesuai dengan kodratnya. Sehingga ketika kalian sudah mengenali bakat atau minat yang ada pada diri kalian, nah bagaimana kalian mengoptimalkan bakat atau minat yang sudah kalian miliki tersebut? Dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang memerdekakan memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya sesuai kodratnya dengan tetap sejalan sesuai aturan yang ada di masyarakat. Nah, peserta didik harus
memiliki jiwa merdeka secara lahir dan batin sesuai dengan karakteristik, kekhasan, dan keunikan masing-masing agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Jadi dalam penyelenggaraan ekstrakurikuler kalian memiliki jiwa merdeka secara lahir batin untuk mengembangkan minat atau bakat yang kalian miliki. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari siapapun karena sesuai dengan minatnya masing-masing. Ibarat kami pembimbing yang membimbing ekstrakurikuler itu adalah petani, maka petani itu bebas untuk menanam apapun, ya, menanam padi, menanam jagung, menanam ketela. Namun kami tidak boleh memperlakukan tanaman padi itu diperlakukan sama dengan tanaman jagung sehingga nanti akan menghasilkan padi itu akan menjadi sebuah jagung. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan. Artinya apa? Ketika siswa ini memiliki bakat tertentu di bidang olahraga, kami akan perlakukan, kami akan didik, kami akan kembangkan bidang tersebut sesuai dengan karakter atau kekhasan atau keunikan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi kita tidak bisa menggabungkan siswa yang suka dengan olahraga akan kita didik menjadi sama seperti siswa yang memiliki potensi di bidang seni misalnya. Jadi siswa akan berkembang sesuai dengan karakter atau keunikan masing-masing. Nah, disinilah fungsinya ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu merupakan wadah, merupakan tempat penyemaian benih, ya. Jadi ketika benih tersebut dikembangkan secara maksimal, dirawat secara maksimal, maka benih tersebut akan menjadi bibit yang unggul. Sesuai dengan prinsip ekstrakurikuler, yaitu bersifat individual, ya, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian sesuai dengan pilihan, kemudian keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja dan kemanfaatan sosial. Adapun jenis kegiatan dalam ekstrakurikuler itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah Krida, itu ada latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Kemudian ada Tonti, kemudian Pramuka, juga PMR, Paskibraka dan Drum Band. Kemudian kategori yang kedua adalah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu ada KIR, kelompok ilmiah remaja, ada SIBI, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Kemudian ada penelitian dalam bentuk klinik sains, kemudian ada penelitian teknologi tepat guna dan sebagainya. Kemudian latihan, kategori yang ketiga adalah latihan, bakat, prestasi, itu ada olahraga, pencinta alam, teater, keagamaan, jurnalistik, bahasa, seni budaya, dan lain-lain. Nah, apapun bakat yang kalian miliki, kita akan berusaha mewadahi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, kalian memiliki bakat dalam membuat produk kreatif dalam bentuk pembuatan souvenir, pembuatan tas, rajut, dan sebagainya. Nah, silahkan kembangkan. Kita akan mewadahi bakat yang kalian miliki di kegiatan ini. Kemudian kelompok kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Pengase itu ada ekstra wajib dan ekstra pilihan. Nah, ekstra wajib itu antara lain pramuka. Nah, pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh peserta kelas 10. Kemudian ekstra wajib agama itu juga diperuntukkan bagi siswa kelas 10 yang beragama Islam.
Kemudian ekstra pilihan itu ada olahraga, seni budaya, bahasa, pengembangan diri, dan lain-lain. Nah, cabang ekstrakurikuler 2020 yang dibuka di SMK Negeri 2 Pengasih itu antara lain ada 22 cabang. Nah, nanti bisa kita kembangkan di cabang lain. Ada sepak bola, kemudian bola voli, basket, taekwondo, inkai atau karate, ATPA, PMR, PIKR, Kempo, English Speaking Club, MC Jawa atau Pranoto Coro, kemudian band, tari, teater, bahasa Jepang, batik, kerawitan, paduan suara, panahan, panjat tebing, tonti dan drum band. Nah, untuk tonti dan drum band itu biasanya diadakan seleksi tersendiri. Kemudian ekstra pilihan agama itu antara lain ada kaligrafi, tilawah, tartil, kemudian hadroh, nasyid, musik islami, dan iqra. Itu diperuntukkan bagi siswa kelas 10 yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dengan penilaian? Nah, untuk penilaian itu lebih ditekankan pada penilaian proses. Artinya apa? Penilaian proses itu adalah pendampingan oleh pembimbing ekskul selama ekskul tersebut berlangsung dari awal sampai dengan akhir, serta keaktifan peserta didik. Karena nilai ekskul itu nanti akan diambil di akhir semester. Kemudian bersifat kualitatif. Nah, untuk nilai ekstra wajib pramuka itu nanti akan dimasukkan ke dalam rapot, sehingga minimal anak-anak harus memiliki nilai B, karena pramuka atau ekskul wajib ini masuk dalam kriteria kenaikan kelas. Sedangkan nilai ekstra lainnya, misalnya olahraga, itu nanti akan mensupport pada mata pelajaran olahraga. Demikian juga dengan ekstra pilihan agama, itu nanti akan mengkontribusi pada nilai mata pelajaran agama. Untuk English Speaking Club itu nanti juga nilainya akan kita kontribusikan pada mata pelajaran bahasa Inggris. Demikian juga dengan yang lain. Nah, di akhir pemaparan saya ini ada satu soal yang saya berikan kepada kalian. Silakan pelajari situasi berikut ini. Pak Budi adalah seorang guru mata pelajaran olahraga di SMK Harapan Bangsa. Selain menjadi guru, beliau diberi tugas tambahan sebagai wali kelas 10 TKRO 1. Pada saat beliau mendampingi pengisian kuesioner ekstrakurikuler di kelas perwaliannya, beliau meminta kepada seluruh siswa agar memilih ekskul sepak bola pada ekskul pilihan agar memudahkan beliau dalam memantau kegiatan ekskul di kelasnya. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan kalian menulis pendapat kalian mengenai tindakan Pak Budi tersebut dikaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis dalam bentuk paragraf, kemudian nanti dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Berikut ini kami berikan beberapa foto terkait dengan pelaksanaan ekskul di SMK 2 Pengasih. Ini ada ekskul sepak bola, kemudian kempo, karate atau inkai, ini adalah ekskul bela diri, kemudian ada teater, seni tari, pencinta alam, kegiatan rappling, PMR, dan sebagainya. Namun pada saat pandemi seperti sekarang ini hanya ada beberapa cabang yang bisa kita laksanakan karena terkait dengan pengumpulan massa. Jadi untuk sementara yang ekskul seperti sepak bola dan lain-lain belum bisa kita selenggarakan. Nah,
Yang sudah bisa terselenggara itu antara lain ada PMR, kemudian ada ekskul pilihan agama, itu bisa terselenggara dengan cara beberapa kali mengadakan pertemuan secara online melalui Google Meeting atau Jmeet ya. Kemudian beberapa kali dengan menggunakan offline tatap muka terbatas. Oke. Baik, di akhir sesi akan saya simpulkan dari pemaparan saya tadi bahwa apa itu pentingnya ekskul di sekolah kita. Jadi pentingnya ekskul adalah sebagai SMK Negeri 2 Pengasih ini sebagai tempat penyemaian benih, bakat dan minat kalian agar bisa dikembangkan secara maksimal. Dan sekali lagi, ekskul itu bersifat individu sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekskul Stewa. Back to the beat, back to the sound.